Fasahatul kalimah takunul kalimah fasiha idza kanat ma'lufatul istimal bainan nabihin minal kutab wa syu'ara li'annaha lam tatadawalha alsinatuhum wa lam tajri biha aklamuhum illa limakanatiha minal husna bistikmaliha anasirul jaudah wasifatil jamal. Nah, jadi kita tahu kata yang fasih itu ya gampang aja, kita lihat aja kata yang biasa dipakai para penulis, para penyair, para sastrawan gitu. Karena kata yang mereka pakai itu bukan kata biasa, itu kata yang pasti illa limakanatiha minal husni. Jadi itu pasti kata yang bagus gitu. Bistigma liha anasirul jaudah, udah pasti kualitasnya bagus dari segi lafat dan makna dan indah gitu, wasifatil jamal gitu. Jadi kalau kita mau tahu pasti harus banyak baca atau banyak denger atau misalkan baca karya sastra entah itu di novel atau di puisi gitu kan. Kalau bahasa Indonesia aja kayak gitu kan, kita harus sering baca novel atau puisi atau karya sastra yang lain yang indah-indah gitu biar tahu mana yang fasih gitu, mana yang enak didengar, mana yang lafadz dan maknanya tepat gitu. Pemilihan kata di sini yang tepat. Wa syurutu fasahatil kalimah. Nah, kalimat di sini kata kan. Kata yang fasih itu yang kayak gimana sih? Nah, kan kita tadi cuma dibilang kalau kata yang fasih itu yang dipakai para penulis, para sastrawan gitu-gitu. Ya, yang kayak gimana gitu, yang mereka pakai itu yang kayak gimana. Yaitu yajibu antakunal kalimah salimah min uyubin thalathah. Berarti dia harus kata yang tanpa aib gitu. Emang aibnya apa? Aibnya yang pertama tanafurul huruf, aib yang kedua itu gorobah, aib yang ketiga itu mukhalafatul wad'i. Apa maksudnya? Tanafurul huruf itu yang dia fahuwa sakolul kalimah inda waq'iha ala sam'i wa su'batu ada iha bilisan. Jadi kata yang enggak fasih itu ya, yang enggak fasih ya di sini. Karena dia kena aib kan. Pokoknya yang enggak fasih itu karena kena aib. Nah, aibnya itu apa? Dia itu yang susah diucapkan dan enggak enak didengar gitu. Nah, kalau di bahasa Indonesia mungkin ada beberapa kata kayak gitu ya, yang susah diucapkan, terus gak enak didengar gitu. Nah, kalau di bahasa Arab contohnya, kata yang kayak gitu, yang susah diucapkan dan gak enak didengar, itu adalah dosh gitu. Apa artinya lil maudi al khashin? Artinya tempat yang keras gitu ya. Ada lagi selain dosh. Nah, ini tahu dari mana kalau dosh itu susah diucapkan dan gak enak didengar? Ya, ini orang Arab sendiri yang bilang kalau dosh itu kayak gitu, susah diucapkan dan gak enak didengar gitu. Mungkin bahasa Indonesia punya kata lain sendiri yang gak enak didengar, susah diucapkan juga, yang kena tanafur huruf di sini. Apa ya kalau bahasa Indonesia ya? Ada pasti. Dan juga kurang tahu. Kalau selain dosh apalagi salija. Nah, salija lukmah bil kasri yaslijuha saljan wa saljanan ay bala'aha. Selain salija dan dosh ada lagi contohnya. Nak-nakoh. Nak-nakoh itu apa? Sautu dofadi. Suaranya kodok. Apa ya kalau bahasa Indonesia suara kodok apa? Ya suara kodok ya. Kayaknya bahasa Indonesia nggak ada istilahnya ya, atau ada mungkin juga nggak tahu. Terus selain salija, naknakoh dan juga dosh ada lagi mustashzarot gitu. Artinya mustashzarot itu murtafiat. Nah, itu ada di syairnya Umrul Qais ya, salah seorang mu'allaqat sab'ah, penyair zaman jahili yang syairnya terkenal ya. Godairuhu mustazzaratun ilal ula. Mustazzarat di sini disebut mustazzarat di sini sebenarnya kena tanafur huruf, yaitu kurang fasih katanya itu, tidak fasih. Mustazzarat lebih lebih enak diucapkan dan didengar kalau pakai kata murtafiat gitu. Faqad wasafaha bikasrati syi'ri wal tifafihi. Nah, ayat yang kedua yang bikin kata itu nggak fasih apa sih? Gorobah. Gorobah tuh aneh ya artinya. Ya, iya kaunul kalimah ghairu dhahiratid dalalah al ma'nal maudu' lahu ya. Di sini gorobahnya itu asing ya, asing atau aneh. Kenapa? Karena misalkan kita punya makna A, tapi pakai katanya B. Jadi nggak sesuai lafadz sama maknanya itu asing. Jadi maknanya itu nggak tepat atau maknanya itu nggak pas atau maknanya itu nggak jelas gitu akhirnya. Wadali kali sababa ini apa sih yang menyebabkan lafadz itu jadi gorib gitu ya? Ahduhuma annal kalimah ghairu mutadawila fi lugatil Arab fayahtaju li ma'rifati ma'naha birruju' ilal ma'ajim wal qawamis. Jadi orang Arab sendiri nggak make kata itu ya ghairu mutadawilah itu nggak dipakai dalam hari-harian mereka
Dan kalau mau tahu artinya harus buka kamus dulu gitu. Mungkin ada juga loh beberapa kata bahasa Indonesia yang kayak gitu kita nggak tahu artinya tuh sampai buka KBBI gitu kan. Nah, itu di bahasa kita. Jadi kita juga punya kalimah yang goribah pasti. Ya. Contohnya apa sih kalimah yang goribah fil lugatil Arab? Ya, contohnya qaulu Isa bin Amr an-Nahwi wa qad saqata an dabatihi faltaffa haulahun nas. Jadi ada kisah yaitu Isa bin Amr an-Nahwi jatuh ceritanya dari hewan tunggangannya. Nah, waktu jatuh orang-orang berkumpul di sekitar dia. Habis itu dia bilang kayak gini, "Malakum takakatum alayya katakaku ikum alladhi jinnati ifraqiu anni," kata dia gitu. "Malakum takakatum." Ah, aslinya takaka itu artinya ijtama'a. Kenapa kalian berkumpul di sekitar aku gitu? Kayak aku orang Majnun aja gitu kan. Emang kalian kira aku orang gila? Ifron kiwani apa? Udah pergi sana pergi kalian jauhin gak usah berkumpul di sekitar aku gitu kan ceritanya mungkin dia jatuh dari hewan tunggangannya kan malu juga ya tapi orang-orang malah berkumpul sekitarnya tapi dia bahasanya pakai kata-kata ini yang kata-kata ini sebenarnya gorib ya malakum takakatum alayya kenapa kalian berkumpul sekitarku kata kakku ikum ala dijinati seakan kalian tuh berkumpul ngeliatin orang gila gitu kan Ifron kiu ani udah pergi wasani kalimah yang goribah lagi apa adamu tadawulil kalimah fi lugatil Arab asyai'ah kamus harus. Nah, kalau yang tadi nggak dipakai dalam sehari-hari tapi ada di kamus, akhirnya buka kamus baru tahu maknanya. Kalau yang ini tadawulul kalimah fi lugatil adamu tadawulil kalimah fi lugatil Arab asyai'ah. Jadi nggak dipakai secara masyhur. Jadi mungkin sedikit aja yang pakai. Yang mic-nya terbuka ini ya, Zakia, tamam? Kita lanjut. Yang gorip lagi selain nggak diketahui maknanya, jadi harus buka kamus. Nah, yang kedua itu, yang kedua itu dia ada mutadawulul kalimah fil lugatil Arab asyai'ah. Contohnya apa? Musarraj. Nah, di syairnya Ru'bah bin Ujaj. Nah, di sini disebut musarraj. Falaya lam ma falayu lama aroda biqaulihi musarraj. Dan sebenarnya musarraj ini orang Arab aja apa sih artinya musarraj di sini gitu. Hatta talafa aimatul lugha fi tahrijis. Sampai para ulama bahasa itu beda-beda menafsirkannya arti musarraj di sini gitu. Saking pada nggak taunya musarraj itu apa dan nggak pernah mereka pakai apa sih artinya musarraj di sini gitu. Itu. Jadi akhirnya makna yang diinginkan mutakalim kan nggak nyampe ke sami atau mukhotabnya. Lawan bicaranya kan akhirnya nggak tahu maknanya apa. Kalau makna yang diinginkan mutakalim nggak nyampe, ya muradnya mutakalim itu nggak nyampe ke lawan bicaranya, ya terus apa gunanya? Dia jadi ngomong sesuatu yang nggak berguna dong. Dan nggak fasih itu namanya. Atau nggak balik. Gitu. Karena pesan yang dia inginkan nggak nyampe gitu. Kan kita ingin berbicara atau kita mengutarakan suatu lafaz itu kan karena kita punya makna yang mau kita utarakan kalau mana yang kita utarakan itu gak nyampe atau orang salah paham atau ya itu kan gak baik gitu intinya. Itu bukan satu kalam yang fasih atau yang balik juga. Kemudian mukhalafatul wad'i ya. Jadi tadi kan yang fasih itu nggak boleh kena aib-aib ini tadi, nggak boleh goroba, nggak boleh tanafur huruf. Nah yang ketiga mukhalafatul wad'i wa huwa qaulul kalimah mukhalafatan lima thabata ma'nahu inda ulama lughah misal al-ajlal fi qauli Abin Najm. Nah, jadi misalkan nih ulama lughah itu bikin kaidah ya atau di mu'jam atau di kamusnya lughah itu apa gitu. Tapi yang dipakai malah bukan itu gitu. Padahal maknanya maunya itu gitu. Contohnya harusnya kan al ajal itu al ajal, tapi di sini lamnya jadi dua, jadi double gitu. Fa'in al qiyas al ajal bil idgom. Ya, ajal oh ada idgomnya di sini. Wala musawak li faqihi dan nggak dibuka lamnya itu. Jadi lamnya itu ada tasdidnya dan tasdidnya enggak dan lamnya nggak dibuka jadi double lam gitu enggak. Bahwa yuridu al ajal wa adharu tad'if darurah gitu ya. Jadi harus ada tad'if atau tasdidnya di lam, bukan lamnya di fak, bukan lamnya dibuka gitu. Jadi ini kan menyalahi aturan bahasa yang dibikin ulama sorof, ulama nahwu gitu. Itu ya, jadi nggak sesuai gitu. Kayak misalkan bahasa Indonesia harusnya kata apa yang dipakai kata apa gitu. Nah akhirnya orang kan nggak tahu maknanya.
malah mikir dulu ini maksudnya apa kan gitu. Kalau orang masih berpikir maksudnya apa, berarti kan dia nggak mutabadirah ilal fahmi. Orang yang dengar nggak langsung paham. Kalau orang dengar nggak harus paham, harus ribet-ribet mikir dulu, nggak tahu maknanya, salah paham, salah penafsiran. Ya udah itu jadinya katanya nggak fasih gitu. Jadi kita mulai dari komponen yang terkecil dulu ya. Mulai dari pemilihan kata yang fasih, nanti kita susun jadi kalam. Jadi dari kalimah dulu ya. Nah, setelah itu kalau kita udah tahu kalimah yang fasih itu yang kayak apa, baru kita masuk ke kalam yang fasih. Nih, takunu fasahatul kalam bisalamatihi min uyubin thalathah. Nah, kalam juga jadi fasih ya. Jadi kalam itu kan komponen yang dia susunan dari kalimah-kalimah. Kalau kalimahnya udah fasih, disusun jadi kalam, biar kalamnya juga fasih juga. Jadi harus kalimahnya dulu yang fasih, baru nanti jadi kalam yang fasih. Dan kalam yang fasih juga dia nggak kena 3 aib juga. Yang pertama tanafur kalimat juga. Nah kalau tadi tanafur huruf, jadi huruf-hurufnya yang berat diucapkan dan gak enak didengar. Nah kalau yang ini kalimah, kalau ada kata yang berat diucapkan gak enak didengar dan itu jadi susunan salah satu kalam, ya udah kalamnya jadi nggak fasih juga. Yang kedua du'fu ta'lif. Jadi susunannya bikin mubham pokoknya. Susunannya tuh bikin salah faham gitu. Itu ya. Kan kita bisa aja kayak gitu kan. Kita bilang sesuatu yang bikin orang salah paham. Nah, itu berarti kita du'fu ta'lif bisa aja gitu. Ya. Yang ketiga takkid. Ya, kita mau dari tanafur huruf dulu. Falayakunu ittisalu ba'diha bi ba'din mimma yusabbibu thaqluha ala sam'i wa su'ubatu adaiha bil lisan wa in kana kullu juz'in minha ala infiradihi fasihan. Jadi ini nih. Padahal setiap juznya itu walaupun juznya udah fasih ya, tapi ternyata ketika semuanya itu disusun nggak enak didengar dan susah diucapkan, nah itu udah kena tanafur kalimat, udah jadi kalam yang nggak fasih. Nah, contohnya apa? Wa qabru harbin bimakanin kofru wa laisa kurba korbin harbin kobru. Coba kalian denger itu aja atau baca itu aja bikin ini nggak, bikin berat nggak dengernya dan bikin susah nggak diucapin, susah kan? Wa qabru harbin bimakanin kofru wa laisa kurba korbin harbin kobru. Itu kan susah kan? Karena itu kena tanafur kalimat. Ya, pokoknya kalau kita mau mengucapkan makna di otak yang pendengar itu langsung paham, janganlah bikin yang susah-susah, jangan bikin yang muter-muter gitu. Udah yang simpel aja, yang penting maknanya sampai atau maknanya dalam malahan. Dengan cara turuk muhtalifah yang pakai wudhu dalalah, entah itu tasbih, majaz, atau kinayah itu tadi gitu. Ya kan? Kasyatar al-awal fi qauli Abi Tamam karimun mata amdahahul wal wara ma'i wa idza ma lumtuhu wahdi. Itu ya. Baik. Oh, tunggu. Share ulang ya. Oke, okay. Fasahatul kalam ya. Oke, coba kalau kalian lihat nih tanafur kalimat, bacanya aja susah kan? Makanya dia dibilang batu ada ihabil lisan. Dan dengernya tuh berat ya. Ini nih contohnya dua shutter ini, shutter yang pertama wa qabru harbin bimakanin kofru wa laisa kurba qabrin harbin qabru. Kemudian yang kedua karimun matta amdahahu wal wara ma'i faida malum tuhu wahdi. Gitu. Jadi kita harus bisa nyusun setelah tahu kalimah yang fasihah, kita juga harus bisa nyusun kalam yang fasih. Wasani du'fu ta'lif wa huwa khurujul kalam an qawaidil lughah al-muttarida al-masyhurah. Jadi kaidah lughah kan ada tuh yang masyhurah ya. Ya kaidah-kaidah yang kita ketahui maksudnya. Ka'ayakun al-kalam jarian ala khilaf. Nah, tapi kalam yang gak fasih itu karena dia nggak sama dengan kaidah lughah yang masyhur itu tadi yang kita tahu. Ala khilafi masyhur fi minal qawanin nahwi al-mu'tabarah inda jumhuril ulama. Jadi dia menyalahi kaidah yang disepakati ulama gitu. Jadi dia bikin susunan kata yang beda intinya. Ya akhirnya bikin orang salah paham ya kan. Kawasli domiraini wa taqdimi ghairil a'raf. Nah, misalkan nih kita gini. Ada domir mutasil, ada domir munfasil. Nah, itu ada kaidahnya sendiri. Kapan kita pakai domir mutasil, kapan kita pakai domir munfasil. Nah, di sini orang ini yang du'fu ta'lif harusnya pakai domir munfasil malah pakai domir mutasil ya, atau sebaliknya pokoknya nggak sesuai kaidah gitu. Atau wa takdim ghair a'raf gitu. Misalkan mentakdimkan sesuatu
yang enggak mu'arraf gitu. Minhuma alal a'raf ma'annahu yajibu al-fasl fi tilkal halah. Ya, contohnya apa? Jazabanuhu abal ghailani an kibari wa husni fi'li kama yujiza sinimar. Nah, aibnya yang mana nih? Wal aibu a'ada dhamir fi banuhu ala abi ghailan. Nah, di sini kata jaza banuhu. Hunya kembali ke mana? Hunya kembali ke kata setelahnya. Ke abal ghailan. Fahuwa muta'akhir. Padahal harusnya dhamir itu kan kembali ke yang madkur, yang sabaqo dikruhu, yang sudah disebut sebelumnya. Atau yang kata sebelumnya pas atau malah yang udah disebut di kalimat sebelumnya. Pokoknya udah tahulah hunya kembali kemana aidnya gitu ya. Nah, tapi di sini kembalinya ke yang setelahnya kan jadi bikin mikir, hunya hu apa nih gitu kan. Bahwa mutaakhir lafdon warutbatan, secara lafat dan rutbahnya disebutnya setelahnya malahan. Li'annahu maf'ul bi warutbatuhu at-ta'khir. Nah, dan hunya di sini sebenarnya maf'ul bi, dan maf'ul bi itu kalau sesuai kaidah ya urutannya tuh dia di akhir karena setelah fa'il gitu kan, setelah yang rofa baru nasab. Atau seperti kaulnya Hasan bin Sabit radhiyallahu anhu, walau anna majran ahlad dahr wahidan minan nasi abqa majruhu dahr mut'imah. Wal aibu fihi anna syair a'ada dhamir fi majdihi ala. Nah, di sini majdihinya kan majduhu ya di sini. Abqa majduhu, hunya kembali ke mana? Mut'ima di sini mut'im, dan mut'imnya di akhir juga. Lafdun wa rutbatan. Karena maf'ul bi di sini rutbatuhu at-ta'khir. Aib yang ketiga yang bikin kalam gak fasih apa tuh? Yaitu at-ta'kid. Apa itu? Wa huwa nau'ani, ta'kid lafzi dan ta'kid maknawi. Ta'kid lafzi dulu. Apa itu? Wa ayyakunal kalam khafiyud dalalah alal ma'nal murad bih bihaitsu takunul alfat ghairu murattabah ala wifqi tartibil ma'ani. Nah, jadi ada kalam yang dia tuh maknanya nggak jelas ya, khafiyud dalalah. Atau makna muradnya itu terselubung ya, tersembunyi, ya, mubham masihan. Karena lafadznya di sini nggak sesuai susunan makna. Ya, wayan sya'udzalika ta'kid min takdim atau takhir. Nah, itu gara-gara ada takdim, ada takhir, ada fasal, itu bi ajnabi bainal kalimat allati yajibu an tatajawara wa yattasil ba'daha bi ba'din ka qauli mutanabbi. Contohnya nih, apa sih yang bikin kata ini mubham? Ya. Tadi kan contohnya ada takkid, ada takdim, ada takhir gitu ya. Jafakhat wa hum la yajfakhuna biha bihim syiamun alal hasabil agorri dalailu. Jafakhat ya, aslu jafakhat atau iftakharat artinya bihim syiamu dalail alal hasabil agorri hum la yajfakhuna biha. Nah, jadi sebenarnya tartib atau susunan yang benar yang ini. Jafakhat bihim, iftakhar ya, iftakharat bihim gitu. Syiyama dalail alal hasabil agor hum la yajfakhuna biha. Harusnya tartibnya kayak gini, tapi diputar-putar. Jafakhat wa hum la yajfakhuna biha bihim syiamun alal hasabil agori dalailu. Nah, jadi diputar-putar kata-katanya itu. Akhirnya bikin maknanya mubham atau khafiyud dalalah. Mislu ma qara'a illa wahidan Muhammadun ma'a kitaban akhihi. Nah, itu kan muter-muter nih. Aslinya gimana? Karena hadal kalam ghairu fasih li'anna fihi ta'kid dan lafdhiyan. Walakin at-ta'bir al-fasih huwa, coba kalau kalian dengar kata ini, dengar kalimat ini. Ma qara'a Muhammadun ma'a akhihi illa kitaban wahidan, kan enak. Muhammad enggak baca yang bersama saudaranya itu kecuali satu buku aja, gitu kan. Tapi kalau diputar-putar jadi kayak gini, ma qara'a illa wahidan Muhammadun ma'a kitaban akhihi. Kan ini gimana sih maksudnya? Mana fi'il nih? Cari dulu maf'ulnya mana? Mana fa'ilnya? Kitaban wahidan, wahidannya di depan, kitabannya di belakang. Itu akhirnya jadi takkid lafzi. Kalau yang at-takkid al-ma'nawi ayakun al-kalam khafiyud dalalah 'alal ma'nal murad bihaitsu la yafham ma'nahu illa ba'da ina wa tafkir tawil. Jadi di sini itu kalam yang dia itu maknanya enggak jelas ya, muradnya itu terselubung, tersembunyi. Karena kita bisa paham setelah mikir panjang dulu. Jadi harus tafkir tawil ya, baru bisa dapat. Nah, padahal kalau yang fasih itu harus gimana? Mutabadir ilal fahmi. Kalian dengar langsung nangkep. Ya. Kalian dengar khutbah langsung taubat, langsung insyaf, langsung nangis, langsung apa gitu. Langsung marah, langsung ini gitu. Tuh. Misalu dzalika qaul ri'il qais
Wa arkabu firraui khaifanatan kasa wajhaha sa'afun muntashir. Al-hiyana al-khaifanah al-jaradah kuniyahuna anil faros wal al khafifah wa safu al muntashir wa yaksu wajhaha faqabih. Nah, jadi di sini tuh sebenarnya khaifanah sama jarodah itu adalah yang dimaksud itu faros, kuda khafifah, kuda yang mungkin nggak terlalu berisi gitu ya. Wa sa'fu muntashir asy'ar yaksu wajhaha faqabi. Jadi sa'ful muntashir di sini, sa'fun muntashirun itu sebenarnya artinya rambut yang nutupin wajah. Nah, tapi maknanya tuh sebenarnya baru kita pahami setelah kita tafkir tawil, setelah kita mikir-mikir apa yang maksudnya sa'fun muntashir itu, apa yang maksudnya khaifanah di sini. Oh iya khaifanah itu ternyata faros khafifah. Sa'fun muntashir itu ternyata syair yang yaksu wajah gitu. Wa kama fi qauli Abbas bin Ahnaf, saat lubu ba'dad dari ankum litakrobu wa taskubu aina yaddumu alitajmuda. Ja'ala sakbadumu kinayah amma yalzamu fi firaqil ahibah ya. Jadi di sini Abbas bin Ahnaf itu kan membuat kinayah dengan kata-kata sakaba adumu. Sakaba dumu itu menuangkan air mata ya. Sakaba yaskubu nuangin dumu jamak damun. Amma yalzamu fi firaqil ahibah karena sakaba adumu itu atau menuangkan air mata itu sesuatu yang lazim terjadi ketika kita firaqul ahibah atau ketika kita mau berpisah dengan orang yang kita cintai. Minal huzni wal kamdi karena saking sedihnya. Fa asana wa asaba fi dalika. Ini benar. Lakinahu ahta'a fi ja'li jumudil ain, tapi dia salah buat bilang kan di sini watas kubu aina yaddumu alita jumuda ya. Akhirnya beku ya. Salah di sini bagian lita jumudanya. Sakaba ainnya benar, sakaba dumunya benar gitu. Karena tapi kalau mata yang tajmuda mata yang beku aja gitu ya. Kina ya ama yujibuhu at-talaki minal farah wasurur bikurbi ahibbatihi wa huwa khafiyun wa ba'idun. Nah, kalau yaskubudumu sakabadumu itu sesuai dengan firakul ahibah. Tapi ain yang tajmud itu sesuainya dengan surur. Nah, jadi kan di sini bertolak belakang. Idalam ya'rif kalamil Arab inda du'a li syahsin bisurur ayyukallahu jamudat ainuka. Karena kalau misalkan kita belum tahu ya di sini dijelaskan kalau dalam kalam Arab, kalau dalam pesta atau dari dalam kebahagiaan itu biasanya disebut jamudat ainuka. Perkataan ini ketika surur tadi itu. Aula zalat ainuka jamidah. Bal al ma'ruf indahum anna jumudal ain innama jadi jumudul ain itu kinayah dari apa sih? An adamil buka ya. Jadi matanya kering ya, matanya kering maksudnya nggak mengalirkan air dan beku aja gitu maksudnya. Itu karena ada mulbuka, karena nggak nangis. Wahalatul huzan kama fi qaulil khansa a'aina yajuda wala tajmuda atabkiyani li sohrin nada. Nah, jadi orang Arab tuh biasanya pakai jumudul ain itu untuk farah, tapi sakbudumu itu untuk huzan. Nah, di sini dalam satu bait, satu syater lagi. Jadi akhirnya kan kita harus mikir dulu. Sebenarnya dia sedih apa senang jadinya. Gitu. Akhirnya bikin mubham jadi nggak fasih. Nah, baru fasahatul mutakalim. Setelah ada kalimah fasihah, kita udah tahu ada aib-aibnya. Biar jadi kalam fasih tanpa aib tadi itu. Juga kalam yang fasih. Nah, sekarang mutakalim orangnya. Nah, mutakalim yang fasih yang gimana sih? Ibaratun anil malakah. Berarti orang yang fasih itu dia udah punya malakah. Malakah itu kan yang melekat ya. Jadi dia udah punya keahlian ya alat yang tadi rubiha sahibuha alat ta'bir anil maksud bi kalamin fasih yang dia udah bisa menyampaikan makna yang ada di otaknya dia dengan fasih fi ayyi gordinkan dengan tujuan apapun gitu ya. Fayakunu qadiran bi sifatil fasahah asabita fi nafsihi ala siyagatil kalam mutamakkinan minat tasarrufi durubihi basiran bil khawdi fi jihatihi wa manahihi. Gitu. Jadi orang yang fasih itu yang pertama dia bisa menyampaikan maksud ya. Dan juga sifatnya di sini harus sabitah, udah jadi malakah pokoknya. Bukan yang ketika apa aja dia bisa terus di event yang lain nggak bisa gitu ya. Jadi dia punya keahlian buat siagotul kalam, buat nyusun kata yang orang denger tuh langsung ngena gitu. Itu ya.
Mam, sampai sini ada yang ditanyakan? Belum.